Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelvi Azura akan menjelaskan materi bab 2 yang berjudul tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Jadi pada bab ini berisi tentang perumusan statistik Maxwell-Boltzmann untuk assembly yang mengandung sistem partikel klasik. Jadi contoh dari partikel klasik ini terdiri dari atom atau molekul-molekul gas. Untuk judul pertama yaitu 2.1 mengenai konfigurasi penyusunan sistem klasik. Kita akan berasumsi bahwa energi yang dimiliki sistem-sistem dalam assembly dianggap terdiri atas tingkat-tingkat energi. Tingkat-tingkat energi tersebut berada dalam rentangan dari 0 sampai tak hingga. Gambar 2.1 merupakan ilustrasi tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly. Kemudian untuk sistem klasik seperti atom, gas, perbedaan energi dua tingkat berdekatan mendekati 0 atau sigma I tambah 1 dikurang sigma I sama dengan 0. Perbedaan energi yang mendekati 0 memiliki makna bahwa tingkat energi sistem klasik bersifat kontinu. Sistem menempati salah satu dari keadaan energi di atas. Dalam sistem klasik juga tidak ada batasan jumlah sistem yang dapat menempati suatu keadaan energi. Suatu keadaan energi dapat saja kosong atau ditempati oleh dua sistem dan seterusnya. Bahkan semua sistem berada pada suatu keadaan energi pun tidak dilarang. Kemudian konfigurasi penyusunan sistem klasik ini dapat kita ambil beberapa poin. Yang pertama itu energi yang dimiliki sistem-sistem dalam assembly terdiri atas tingkat-tingkat energi. Tingkat-tingkat energi berada dalam rentang 0 sampai tak hingga tadi. Jadi energi mendekati 0 sama dengan tingkat energi bersifat kontinu. Satu keadaan energi dapat saja kosong atau ditempati oleh sistem. Kemudian satu kelompok energi mengandung sejumlah keadaan energi. Jadi jumlah keadaan pada kelompok energi dilambangkan dengan G, jumlah total sistem dalam assembly dilambangkan dengan N, yang mana rumusnya N sama dengan sigma NG dari S dari batas S sama dengan 1 sampai dengan M. Untuk selanjutnya ada energi total assembly, di mana yang dirumuskan U sama dengan sigma NC ES dari batas S sama dengan 1 sampai dengan M. Jadi untuk menentukan nilai dari besaran-besaran yang dimiliki assembly, kita harus menentukan berapa probabilitas munculnya masing-masing konfigurasi dalam assembly. Tiap penyusunan sistem dalam assembly mempunyai peluang kemunculan yang persis sama. Dengan demikian, probabilitas kemunculan sebuah konfigurasi sebanding dengan jumlah penyusunan sistem yang dapat dilakukan untuk membangun konfigurasi tersebut. Dengan demikian, mencari probabilitas kemunculan konfigurasi dengan kondisi yang pertama, ada N1 sebagai sistem pada kelompok energi 1. Yang kedua, ada N2 sebagai sistem pada kelompok energi 2. Kemudian yang ketiga, ada N3 sistem pada kelompok energi 3. Selanjutnya kita bahas akan menentukan jumlah cara penyusunan sistem-sistem yang tersebar pada tingkat-tingkat energi di atas. Untuk maksud tersebut, mari kita mulai dengan menganggap semua keadaan energi kosong atau tidak ditempati sistem, dan di luar ada sejumlah N sistem yang akan diisi pada keadaan-keadaan tersebut, di mana di sini ada dua tahap proses yang terjadi, yaitu proses yang pertama adalah membawa N buah sistem dari luar ke dalam assembly, dan proses yang kedua adalah menyusun sistem pada kelompok-kelompok energi yang ada di dalam assembly. Jadi setelah kita menentukan jumlah cara penyusunan sistem-sistem tersebut dengan menggunakan dua proses, maka selanjutnya jumlah total cara menempatkan N buah sistem ke dalam konfigurasi yang dirumuskan sebagai W sama dengan N faktorial P GS per NS faktorial. Kemudian selanjutnya jumlah sistem N yang dimiliki assembly konstan dirumuskan Sn sama dengan sigma delta NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 sampai M.
Kemudian jumlah energi total yang dimiliki assembly, delta U sama dengan sigma ES dari batas S sama dengan 1 sampai M, delta NS sama dengan 0. Kemudian selanjutnya ada 2.2, yaitu konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Sekarang kita mencari konfigurasi yang memiliki probabilitas kemunculan paling besar. Kita menganggap bahwa konfigurasi yang dibentuk oleh sistem-sistem dalam assembly yang menghasilkan besaran makroskopik adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum tersebut. Cara yang dilakukan adalah mencari kumpulan NS sedemikian sehingga W maksimum. Tetapi karena W merupakan perkalian sejumlah faktor, maka akan lebih mudah jika kita memaksimalkan ln W. Karena jika ln W maksimum, maka W pun maksimum. Maka kita peroleh ln W sama dengan ln N faktorial ditambah Pi dari batas S sama dengan 1 sampai M, GS per N, pangkat NS per NS faktorial. Kemudian ln N faktorial ditambah ln G1 pangkat N1 per N1 faktorial dikali G2 pangkat N2 per N2 faktorial dikali dikali Gm pangkat Nm per Nm faktorial. Maka menjadi ln N faktorial ditambah ln G1 pangkat N1 per N1 faktorial ditambah ln G2 pangkat N2 per N2 faktorial ditambah ditambah ln Gm pangkat Nm per Nm faktorial. Maka menjadi ln N faktorial ditambah sigma dari batas ln GS pangkat NS per NS faktorial dari batas S1 sampai M. Kemudian ln N faktorial ditambah sigma ln GS pangkat NS kurang ln NS faktorial dari batas S sama dengan 1 sampai dengan M, yang menjadi ln N faktorial ditambah sigma NS ln GS dikurang ln NS faktorial dari batas S sama dengan 1 sampai M. Karena baik N maupun NS merupakan bilangan-bilangan yang sangat besar, maka untuk mempermudah perhitungan, kita dapat menggunakan pendekatan yang dinamakan dengan pendekatan Stirling sebagai berikut, di mana ln N faktorial sama dengan tak hingga N ln N dikurang N, ln NS sama dengan tak hingga NS ln NS dikurang NS, sehingga kita dapatkan bentuk aproksimasi ln W sama dengan N ln N dikurang N ditambah sigma NS ln GS dikurang NS ln NS ditambah NS dari batas S sama dengan 1 sampai M. Dengan demikian, diferensial dari ln W menjadi delta ln W sama dengan tak hingga delta N ln N dikurang delta N ditambah delta sigma NS ln GS dikurang NS ln NS ditambah NS dari batas S sama dengan 1 sampai M. Menjadi 0 dikurang 0 ditambah sigma delta NS ln GS ditambah NS ln delta ln GS dikurang delta NS ln NS dikurang NS delta ln NS ditambah delta NS dari batas S sama dengan 1 sampai M. Selanjutnya menjadi sigma delta NS ln GS ditambah NS dikali 0 dikurang delta NS ln NS dikurang NS dikali 1 per NS delta NS ditambah delta NS dari batas S sama dengan 1 sampai dengan M, yang menjadi sigma delta NS ln GS dikurang delta NS ln NS dari batas S sama dengan 1 sampai M. Selanjutnya menjadi sigma ln GS dikurang ln NS dari batas S sama dengan 1 sampai M dikali delta NS.
menjadi nilai akhirnya sigma ln GS per NS dikali delta NS dari batas S sama dengan 1 sampai M. Karena kita harus menerapkan syarat batas kekekalan energi dan jumlah partikel, maka solusi untuk NS dicari dengan menerapkan pengali Lagrange sebagai berikut, di mana delta ln W ditambah alpha delta N ditambah beta delta U sama dengan 0. Maka substitusi persamaan 2.4, 2.5 dan 2 titik dalam ke dalam persamaan 2.9, maka diperolehlah sigma ln GS per NS delta NS dari batas S sama dengan 1 sampai M ditambah alpha sigma delta NS dari batas S sama dengan 1 sampai M ditambah beta sigma ES delta NS sama dengan 0 dari batas S sama dengan 1 sampai M, yang dapat disederhanakan menjadi sigma dari batas sigma ln GS per NS dari batas S sama dengan 1 sampai M ditambah alpha ditambah beta ES dikali delta NS sama dengan 0. Karena kondisi ini berlaku untuk nilai NS berapapun, maka harus terpenuhi syarat ln GS per NS ditambah alpha ditambah beta ES sama dengan 0. Ln GS per NS sama dengan min alpha dikurang beta ES menjadi GS per NS sama dengan eksponen min alpha dikurang beta ES, yang menghasilkan ungkapan untuk NS sebagai NS sama dengan GS eksponen dikali alpha ditambah beta ES. Jadi konfigurasi yang memiliki peluang kemunculan paling besar adalah yang memiliki jumlah sistem pada tiap kelompok energi yang memenuhi persamaan 2.11 tadi. Gambar 2.4 di bawah ini adalah ilustrasi yang menggambarkan jumlah partikel yang menempati berbagai kelompok energi. Jadi dapat dilihat dari gambar 2.4 yang jumlah partikelnya menempati tiap kelompok energi. Kemudian selanjutnya kita bahas 2.3. Yaitu harga rata-rata. Banyak sekali konfigurasi yang diperbolehkan ketika kita menempatkan N sistem ke dalam M kelompok energi. Contoh konfigurasi tersebut adalah semua sistem menempati kelompok energi pertama, sedangkan semua kelompok energi lainnya kosong, atau semua kelompok ditempati oleh sistem dalam jumlah yang sangat banyak, dan sebagainya. Jadi tiap konfigurasi memiliki peluang kemunculan yang berbeda-beda. Peluang kemunculan terbesar terjadi pada konfigurasi yang mengandung sistem pada tiap kelompok energi. Jadi pada tiap kelompok energi yang memenuhi persamaan 2.11. Misalkan X adalah salah satu sifat sebuah assembly. Jadi sifat assembly ini kumpulan dari sistem-sistem, di mana nilai X yang kita ukur merupakan perata-rataan nilai X pada semua konfigurasi yang mungkin. Misalkan nilai X beserta peluang kemunculan konfigurasi dilukiskan pada tabel 1.1. Jadi pada tabel 1.1 ini menjelaskan nilai X beserta rata-rata ini dapat kita ambil kesimpulan setiap energi bisa kosong maupun berisi. Di mana dirumuskan X sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai R dikali konfigurasi dikurang T dikali P konfigurasi dikurang T per sigma P konfigurasi dikurang T dari batas T sama dengan 1 sampai dengan R. Misalkan P konfigurasi dikurang T dengan P maksimal dan terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut, di mana P yang pertama P konfigurasi dikurang 1 itu lebih kecil dari P maksimal. Kemudian yang kedua P konfigurasi dikurang 2 lebih kecil dari P maksimal. Yang ketiga P konfigurasi dikurang R lebih kecil dari P maksimal. Maka dirumuskan X sama dengan X konfigurasi maksimal P maksimal sama dengan per MP maksimal sama dengan X konfigurasi dikurang maksimal.
Jadi pada persamaan di atas implikasinya sangat besar, yaitu nilai rata-rata sifat assembly sama dengan nilai sifat tersebut pada konfigurasi dengan probabilitas terbesar. Kerumitan perata-rataan terhadap semua konfigurasi yang mungkin muncul telah direduksi secara drastik hanya dengan menghitung nilai pada konfigurasi maksimum. Jadi untuk selanjutnya kita bahas 2.4 peluang konfigurasi maksimum sangat besar. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, benarkah probabilitas dengan konfigurasi maksimum memiliki nilai yang sangat besar daripada konfigurasi lainnya? Jika iya, berarti kita dapat menggunakan persamaan 2.13 bahwa nilai rata-rata sifat assembly sama dengan nilai pada konfigurasi maksimum. Namun jika tidak, maka penyederhanaan yang kita impikan tidak terwujud. Pada bagian ini kita akan perlihatkan bahwa probabilitas konfigurasi maksimum benar-benar memiliki nilai jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya. Yang pertama, uraikan Lenwe dengan deret Taylor di sekitar Lenwe maksimal. Lenwe sama dengan Lenwe max maksimal ditambah sigma d Lenwe per dns dari batas S sama dengan 1 sampai M ns maksimal. Kemudian selanjutnya delta ns ditambah 1/2 sigma dot kuadrat Lenwe per dot ns dot ng dari SG sampai dengan M, di mana NS maksimal, NQ maksimal, delta NS dikali delta Q ditambah titik-titik. Karena W hanya fungsi variabel NS saja, maka dapat dituliskan dot kuadrat len W per dot NS dot NQ sama dengan delta SQ D kuadrat len W per DN kuadrat S. Pada titik maksimum terpenuhi sigma D len W D len W. Pada titik maksimum terpenuhi sigma D len W per DNS dari batas S sama dengan 1 sampai M, di mana NS maksimal delta NS sama dengan 0, sehingga menjadi len W sama dengan W maksimal ditambah 1/2 sigma D kuadrat len W per DN kuadrat S dari S sama M. Nah, delta NS kuadrat ditambah titik-titik. Dengan demikian, dari persamaan di atas dapat ditulis menjadi len W dikurang len W maksimal sama dengan setengah sigma dari S sampai dengan M per NS delta S kuadrat ditambah titik-titik menjadi len W per W maksimal sama dengan min setengah sigma dari S sampai dengan M delta NS per NS kuadrat dikali NS ditambah titik-titik. Jadi sekian penjelasan mengenai bab 2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.